Intan, tadi Bu Yuli lihat waktu pelajaran yang dulu kamu baca di kelas ya? Iya. Oke, tidak apa-apa. Semua orang pasti juga pernah melakukan hal itu. Tapi kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Oh begitu. Baik. Tapi menurutmu tindakan hari ini sudah melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Iya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Iya. Menurutmu tanggung jawab itu penting atau tidak sih? Penting. Kalau tanggung jawab itu penting, kira-kira cara apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan ini? Bagus. Jika kamu sudah memperbaikinya, kamu mau menunjukkan seperti apa? Oke, semoga ke depannya nanti Intan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu silakan teman-teman.
terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk hari ini di acara diseminasi budaya positif oleh Salam Guru Penggerak. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Untuk acara pada hari ini, pertama-tama kita buka dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, Bapak dan Ibu, mohon dipersilakan untuk berdiri. Hadirin bisa kembali ke duduk. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan guru kepada Bapak Ridwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru serta staf SMA Ma'arif Nawi yang kami banggakan dan kami muliakan. Marilah
pada acara pada siang hari ini kita syukuri, kita nikmati karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kewarasan untuk kita bisa hadir di acara diseminasi budaya positif berbukan dulu bergerak monggo ibu di depan dulu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari kita syukuri dikoni alhamdulillah alamin depan dulu. Salawat serta salam yang kita berikan pada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita menyanyikan syafaatnya. Beliau adalah suri tauladan, beliau Nabi Muhammad adalah panutan kita, pahlawan kita hingga akhir zaman, yang selalu menuntut kita kejar kebaikan dan membimbing kita untuk terus maju bersama, terutama khususnya dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan Ma'arif NU, terkhusus di SMA Ma'arif Ngawi Lunidon. Kami di sini mewakili ibu kepala sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panjenengan semuanya yang bisa hadir di acara diseminasi guru penggerak ini. Kita di sini dalam rangka belajar bersama menjadi guru penggerak itu ya sendiri pokok jadi guru yang tauladan, guru yang bisa menggerakkan pendidikan, khususnya pendidikan Islami, pendidikan umum plus di SMA Ma'arif kali ini untuk lebih maju dan lebih dikenal di masyarakat. Bahwasanya sangat penting bagi kita untuk menimba ilmu karena kata kata bilang timbalah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi meskipun kita sudah bapak ibu guru, ya kita jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk belajar dan belajar. Demi apa? Ya demi anak cucu kita, demi anak-anak bangsa, anak negeri di Indonesia tercinta ini, terkhusus kita ini di bulan Agustus. Mari kita rayakan kemerdekaan negara Indonesia ini dengan kita bersemangat tinggi untuk merayakan dan tak lupa mendoakan para pahlawan kita yang sudah membantu memerdekakan Republik Indonesia ini. Tanpa mereka kita bukan apa-apa, kita masih belum merdeka. Indonesia ini merdeka sendiri, bukan dimerdekakan orang lain, bukan dimerdekakan negara lain. Kita merdeka di atas kaki kita sendiri. Maka mari kita perjuangkan apa yang sudah dicita-citakan para pendahulu kita ini dengan cara masing-masing, terutama kita sebagai bapak ibu guru, ya perjuangan kita dalam rangka kemerdekaan ini apa? Ya melakukan mencerdaskan anak bangsa dalam rangka mereka adalah generasi penerus kita. Nah, kalau kita tidak bimbing mereka ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka, mau jadi apa Indonesia ini. Itu yang bisa sedikit kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Selamat mengikuti acara pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMA Ma'arif Ngawi Kabupaten Ngawi ini pada siang hari ini sampai selesai.
dengan sangat bisa diikuti sampai dengan selesai dan bisa dibangun dan dicerna dan terutama diterjemahkan dan dijawabkan kepada anak cucu kita. Jadi mari kita buka acara ini dengan bacaan kita bersama dengan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya. Sebagai perwakilan guru bersama Pak kami, acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah kepada Ibu Susiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami pertama-tama yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengirimkan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmatan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara dan juga diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Ngawi beserta staf karyawan Ngawi. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum saya mulai, biar tidak ngantuk, kita SPG dulu. Monggo berdiri sebentar Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih. Nanti bisa menirukan saya ini. SPG-nya satu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lari tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, sakit ya? Mari bersama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Terima kasih, monggo silakan dilanjut. Biar banget dong ya. Lah ini kalau sudah tersenyum saya berarti di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang sudah saya dapat. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan. Di sini ada beberapa foto. Yang pertama adalah ada Ibu Endro Sriwijayati MPD. Dia adalah fasilitator saya sebagai anak stres. Beliau dinas di SMP Mekah. Kemudian yang kedua ada Ibu Panca Astubesari SPG. Beliau sebagai pengajar kakak saya dinas di SMKN 1 Palembang. Itu saya sendiri. Jadi di sini adalah materi tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya ada yang tahu budaya positif itu apa? Bapak Ibu Guru? Komunikasi yang terbuka. Ya, betul. Komunikasi yang terbuka. Jadi intinya adalah budaya positif yang
Ya, yang pertama konsep inti budaya positif itu ada 8 poin. Yang pertama tentang perubahan paradigma pendidikan, yang kedua tentang disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 diagnosis kelas, dan 8 sertifikat resolusi. Ini nanti masing-masing poin akan kita bahas bersama. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru dalam pendidikan. Apa sih dimaksud dengan paradigma? Pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dari kata diferen artinya berbeda. Jadi pembelajaran ini kita bedakan karena kita sesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi dalam satu kelas itu dengan kemampuan yang cepat itu mungkin bisa kita kasih soal atau pertanyaan mungkin yang lebih kita kesulitannya lebih rendah. Nah, sebaliknya jika siswa dengan kemampuan yang masih kurang, berarti kita harus memberikan pertanyaan atau soal yang kita kesulitannya lebih rendah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lain menyesuaikan dengan kemampuan murid sendiri. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Nah, selama ini kita memiliki prinsip guru itu berhak mengontrol murid. Kemudian semua temuan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah kepada murid itu mampu menguatkan karakter, dan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal di sini murid itu meskipun mereka adalah anak-anak kita, tapi mereka juga memiliki hak untuk kebebasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berekspresi. Jadi guru tidak memiliki hak untuk memaksa. Kemudian bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, stimulus respon itu kita menganggap selama ini kebutuhan kita sama. Padahal teorinya kebutuhan kita itu berbeda-beda, termasuk kebutuhan murid. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal teorinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, yang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya kita selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini kita menganggap bahwa murid yang nakal, yang berperilaku buruk itu salah. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk itu memang salah, tapi murid itu pasti memiliki alasan tertentu kenapa bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang menentukan pilihan itu adalah kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Misalnya ketika kita membujuk murid ternyata gagal, akhirnya kita mengeluarkan jurus jitu dengan memaksa, seperti itu ya biasanya. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa melakukan dengan cara pendekatan pada murid. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Padahal seharusnya adalah berpikir sama-sama menang. Jadi tidak ada siapa yang menang, siapa yang kalah, harus semuanya menang. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari
maupun disiplin kerja tugas. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk memberikan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini disiplin itu bisa berjalan jika adanya kesadaran dari dalam diri. Jadi sama ini kalau tidak ada kesadaran dari dalam diri, disiplin itu juga akan sulit untuk dilakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Kita selama ini mendidik murid agar disiplin diri, padahal sebelum kita bisa menerapkan disiplin pada murid, nah itu kita harus bisa mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang lain, mari bersama-sama kita belajar hari ini untuk mendisiplinkan diri. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Jadi di dalam disiplin tadi termuat nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Di dalamnya berisi tentang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian program tahunan ya. Jadi setiap tahun itu kita menanamkan yang namanya bidang karakter ya, sesuai jenjang dari kelas 10, 11, 12 ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada life skill. Life skill ini adalah keterampilan hidup. Tujuannya agar dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi ketiga nilai kebajikan yang tadi ada dalam kedisiplinan tadi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ini yang paling penting ya. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin positif itu, setiap orang harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yang dimaksud kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang itu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan ada dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi, dan itu ada 5. Nah, di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini jika salah satu di antaranya tidak bisa terpenuhi, maka manusia itu tidak akan bisa maksimal dalam menerapkan disiplin positif tadi. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini mencakup fisiologis, termasuk kesehatan, rumah, makanan, ya, kebutuhan biologis dan perasaan. Ini pasti setiap orang membutuhkan itu, ya. Kemudian yang kedua, love and belong, rasa ingin diterima. Guru menerima murid apa adanya, murid itu unik, karena masing-masing murid itu tidak sama karakternya. Jadi kita sebagai manusia pasti juga merasa ingin diterima kehadiran kita seperti itu ya. Terus yang ketiga, freedom, kebebasan, membuat pilihan bertanggung jawab bagi murid. Jadi kita bukan kita yang membuat keputusan, tapi kita membuka kesempatan anak-anak agar membuat pilihan dan bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Ya.
Nah, ini juga termasuk kita pasti juga ingin merasakan kebebasan ya. Jadi kita juga memiliki hak untuk memilih. Kemudian yang keempat, fun, kesenangan, membuat kegiatan di kelas yang menyenangkan ya. Sangat penting ya, karena jika kegiatan belajar itu monoton atau menjenuhkan ya, pasti anak-anak sudah merasa bosan ya. Ini juga penting. Yang satu lagi, power, kekuatan. Murid memiliki kekuatan keterampilan ingin diakui dan mereka belajar dengan baik. Jadi murid itu ingin diakui kekuatannya, kehebatannya, gitu ya. Sama seperti kita juga masing-masing itu memiliki kompetensi yang berbeda. Nah, bagaimana cara mengembangkan kompetensinya? Semua kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ingin meningkatkan kompetensinya atau tidak? Kemudian selain kebutuhan dasar manusia, manusia juga memiliki motivasi untuk berperilaku. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi seseorang melakukan sesuatu hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya, misalnya menggunakan alat atau misalnya sepatu tidak nyaman menggunakan sepatu yang lain. Jadi kita itu pasti juga membutuhkan kenyamanan, gitu. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu hal untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi manusia itu terkadang melakukan suatu hal itu demi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka ingin. Jadi mereka ingin menunjukkan jati dirinya. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi ketiga ini beda pengertian. Hukuman itu bersifat tiba-tiba. Contoh misalnya anak datang terlambat, disuruh berjemur di tengah lapangan. Nah, itu termasuk hukuman. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa dengan kedatangan yang terlambat itu murid tidak tahu disuruh apa. Nah, terus bersifat satu arah, maksudnya guru langsung menjatuhkan hukuman ke siswa tersebut. Kemudian hukuman berupa fisik atau psikis, kemudian ada lagi konsekuensi. Ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tidak nyaman, gitu. Jadi meskipun sudah disepakati, tapi murid tetap merasa tidak nyaman. Kemudian guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini kita melakukan pendekatan, kemudian melakukan diskusi kepada siswa atau murid tersebut. Kita tanya kenapa bisa datang terlambat, alasannya apa. Nah, kita cari solusinya di sini. Jadi kita mengajak diskusi siswa tanpa menyalahkan, tanpa memberi hukuman, tapi bersama-sama mencari solusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, ya, tadi sudah memberi hukuman pada siswa. Terus yang kedua membuat orang merasa bersalah. Ya. Contohnya misal kamu hari ini sudah terlambat, ini malu-maluin aja, kelas 12 kayak gitu. Jadi anak itu akhirnya merasa bersalah, terus berkecil hati. Terus kira-kira anak itu mungkin bisa menyimpan dendam juga terhadap guru tersebut.
sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi manajer itu bagi yang menerapkan segitiga restitusi tadi, yaitu mengajak diskusi siswa dan bersama-sama mencari solusi. Nah, contoh di sini penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian sebagai penghukum, guru langsung memberi hukuman hormat pada bendera 1 jam di halaman. Seperti itu ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu juga membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan terus seperti itu lagi. Jadi ngajak ngobrol seperti teman gitu ya. Terus yang keempat, memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu berarti memantau siswa ya. Jadi nanti dipantau kira-kira dia pergi ke koperasi beri atribut apa tidak. Dan yang kelima, manajer. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa di sini diajak berdiskusi, kira-kira kesalahan apa yang sudah dilakukan, dan kita beri pilihan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini saya kecewa sekali denganmu. Ini kira-kira posisi kontrol apa ini? Membuat salah, merasa bersalah, iya. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Seperti apa ini? Memantau? Iya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, betul manajer. Ayolah, ngomongkan ini Bapak Ibu ya. Iya, betul teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak berjalan tegas. Betul. Ya. Untuk posisi kontrol guru sudah jelas ya perbedaannya. Jadi antara teman, pemantau, penghukum, manajer tadi sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Ya. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi selama ini ya kita gunakan peraturan kelas ya. Ternyata selama ini kita salah. Yang benar adalah keyakinan kelas. Jadi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu mungkin? Ya, jadi intinya adalah sama-sama peraturan, tapi bedanya kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat secara bersama-sama antara guru dengan murid. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya guru yang membuat aturan kepada murid seperti itu. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini kemarin coba saya dapatkan di kelas 10. Yang pertama bersifat abstrak, ya. Jadi harus real, nyata. Kemudian berupa pernyataan universal secara umum ya. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Selama ini biasanya kan
boleh. Kemudian singkat, jelas, dan mudah diingat sesuai dengan kondisi sekolah, dan semua warga sekolah terlibat saat membuat kegiatan kelas. Jadi anak-anak itu diberikan kebebasan untuk menuliskan pendapatnya, kira-kira keyakinan kelas apa saja yang harus kita sepakati nanti. Itu. Nah, kemarin di sini anak-anak sudah menuliskan yang pertama menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, kemudian datang tepat waktu, memperhatikan guru saat belajar. Kemudian saling menghargai teman, ya, seperti itu. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 tahap di sini dalam kita melakukan restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi contoh kalimatnya begini, misal ada anak yang melakukan kesalahan. Selama ini kita langsung secara tidak langsung seperti memarahi, menegur dan lain-lain. Nah, di sini tahap yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi istilahnya kita meredam anak dulu seperti itu. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, itu kita menanyakan anak tentang kesalahannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif yang akan kamu lakukan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah menjelaskan kesalahannya itu, kita tanya keyakinannya. Kedepannya, setelah anak itu memperbaiki kesalahannya, mereka ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tadi tentang segitiga restitusi. Nah, di sini ya, tadi menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahanmu. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Ini beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, berupaya memenuhi suatu kebutuhan dengan validasi tindakan. Menanyakan tadi ya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi jika anak sudah memperbaiki kesalahannya, kita tanya keyakinan anak ke depannya mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini contohnya apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati tadi. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin jadi dan seperti apa? Dengan kita menggali pertanyaan seperti itu, kita secara tidak langsung mengembangkan minat anak atau kompetensi anak untuk kedepannya ingin menjadi anak yang seperti apa. Nah, ini ada penerapan restitusi. Ini sebenarnya video, tapi karena tidak bisa diputar, ini langsung. Kemudian penerapan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian
manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi among atau manajer. Ya, jadi ketika murid mendapatkan masalah itu kita bisa memecahkan masalah tersebut, mengajak diskusi siswa untuk menemukan solusinya. Ya, cukup sekian materi diskusi tentang budaya positif. Monggo untuk selanjutnya saya minta tanggapan dari Bapak Ibu dulu. Ada yang bertanya atau menambahkan, monggo. Monggo, kalau ingin menambahkan. Jadi kira-kira sekolahan kita itu sudah sesuai belum dengan penerapan budaya positif tadi? Ada yang kurang atau ada yang perlu kita perbaiki? Monggo pendapatnya. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu harus kita awali dulu dari gurunya terlebih dahulu seperti ini. Karena guru itu adalah suri tauladan kepada murid-muridnya. Jadi murid itu akan menirukan apa yang dilakukan oleh guru. Tidak ada yang ditanyakan? Menambahkan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ke depannya nanti, dan mari bersama-sama kita juga belajar. Ya, jadi di sekolah ini tidak hanya murid yang belajar, tapi gurunya juga bersama-sama untuk belajar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli atas materinya. Baik, saya sebutnya pada siang hari ini bahwa sebagai guru memang kayaknya itu susah-susah gampang gitu ya. Kalau tadi dia dari materi ada 5 kebutuhan untuk hidup ya, kebutuhan hidup survival, freedom, fun, and society. Bahkan kalau kita bicara tentang itu masih, karena kita sudah yakin materi itu ternyata anak-anak bosan dengan materi tersebut. Lebih baik kita sendiri dulu atau kita sendiri dulu dengan yang fun. Di games, kita bikin games yang fun. Lalu kemudian ketika mereka merasa cocok dan senang dengan kita, maka pasti kita tuh kan kanan gitu kalau nggak ngajar. Bahkan kita tuh dituntut kehadirannya kalau sampai cara kita itu kosong. Itu dari saya selaku MC. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.